warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Inspirator Kota Bau-Bau. Salah satu podcast yang hari ini di Kota Bau-Bau yang banyak menginspirasi semua orang. Dalam rangka bagaimana caranya kita memilih pemimpin yang cukup ideal untuk Sulawesi Tenggara secara umum, Kota Bau-Bau secara khusus. Sehingga kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul ideal, bisa membawa Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik, dan Kota Bau-Bau bisa membawa juga ke arah yang lebih baik. Sehingga mungkin penting kita untuk selalu rutin berdiskusi, sehingga menjadi bagian edukasi kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara umumnya dan Kota Bau-Bau khususnya. Sehingga mungkin saya harus perkenalkan satu-satu dulu untuk para beliau-beliau ini. Kebetulan beliau ini namanya Pak Amiruddin, salah satu pemerhati Kota Bau-Bau dalam semua hal, semua aspek. Beliau ini adalah salah satu tokoh pemuda yang cukup eksis juga di dunia aktivitas politik. Banyak memberikan saran, sumbang saran kemana-mana. Beliau ini hampir beraktivitas di mana-mana juga dalam memberikan edukasi politik. Terima kasih atas kedatangannya malam ini. Untuk itu saya mulai bertanya kepada salah satu tokoh juga sebenarnya, beliau ini tokoh masyarakat Kota Bau-Bau sebenarnya. Bagaimana melihat fenomena politik hari ini di pasca Pilgub dan Pilwali Kota Bau-Bau? Menyongsong ya, semenyongsong untuk Pilgub dan Pilwali. Momentum pemilu, khususnya Pilkada Pilgub ini, untuk tahun 2024 ini, sebenarnya ini satu momentum politik untuk menata bangsa dan negara kita yang sangat strategis. Kenapa ini dia harus strategis? Momentum 2024 ini perlu kita menjadi perhatian bahwa Pilkada 2024 bertepatan pada peralihan kepemimpinan nasional kita. Jadi betapa pentingnya ini pemilu Pilkada 2024 ini untuk mencoba menselaraskan daripada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sampai pada daerah, di mana terkait tadi bahwa ada peralihan kepemimpinan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Pilkada 2024 ini adalah momentum awal dalam peranata politik nasional kita untuk Pilkada serentak. Nah, sehingga dua hal yang mencoba melandasi cara berpikir kita untuk melihat betapa pentingnya ini pemilu Pilkada 2024. Dua hal itu tadi penting, karena peralihan kepemimpinan nasional sangat menentukan daripada kelangsungan kebijakan pembangunan kita secara nasional ini. Sehingga sinergitas nasional sampai ke daerah ini penting. Bagaimana terjadi sinergitas di sini apa semua? Tentunya figur-figur yang akan kita harapkan di situ adalah benar-benar figur-figur yang punya kapasitas dan kapabilitas yang kita berharap mereka paling tidak juga mereka harus mampu memahami tentang arah kebijakan nasional ini. Tidak hanya sebatas bagaimana kita melihat daripada persoalan dan potensi daerah lokal kita, regional kita, tapi sedapat mungkin para figur juga itu kita mampu bawa mengantar cara berpikir beliau itu untuk melihat secara nasional. Nah, dari situlah saya mau mengatakan bahwa momentum ini kita berharap adalah momentum yang terbuka bagi semua kader, bagi semua figur-figur yang benar-benar punya kapasitas dan kapabilitas yang cukup.
Nah, bagaimana untuk bisa kita mendapatkan figur-figur yang punya kapasitas dan kapabilitas yang cukup sebagai seorang kepala daerah? Di sini juga kita berharap peran-peran partai politik Ya. sebagai salah satu sistem yang bisa untuk Seleksi. melahirkan figur-figur itu pada momentum percaturan ini. Nah, di situ barangkali pentingnya bahwa momentum Pilkada 2024 strategis dan penting untuk kelangsungan pembangunan nasional dan untuk kita membentuk daripada pembangunan daerah itu sendiri untuk mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Saya kira di situ. Iya, saya kira poinnya sudah dapat tadi, bahwa memang kita butuh pemimpin-pemimpin yang betul-betul ideal untuk memimpin Sulawesi Tenggara, umumnya sebagai gubernur dan Kota Bau-Bau sebagai wali kota. Hanya satu hal yang menjadi miris kita melihat kondisi-kondisi hari ini pada saat pilkada langsung yang serentak. Hampir semua calon yang maju hampir tidak bertambah. Hampir hanya rata-rata dari 5 tahun ke 5 tahun itu saja yang bertanding. Hampir figur-figur tua, hampir rata-rata figur muda kurang. Kira-kira bagaimana dengan tokoh pemuda melihat itu? Fenomena apakah pemudanya belum siap, pada generasi muda ini belum siap untuk menghadapi regenerasi atau bagaimana ini? Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Jusni. Alhamdulillah malam ini saya diundang untuk bincang-bincang sederhana di Bukit yang Indah ini, di lokasi Sang Inspirator. Tentu apa yang menjadi harapan kita bahwa di mana pemuda berada dalam posisi menghadapi pemilu kada, menghadapi pilpres kemarin sudah selesai, kemudian bagaimana kita dengan posisi pemilu legislasi, kontestasi hari ini menuju pilkada, baik itu pilgub maupun pemilihan kepala daerah kabupaten kota, atau dalam hal ini menghadapi peralihan kepemimpinan di daerah. Seperti yang dikatakan tadi, seakan-akan berganti 5 tahun figur-figur itu terus yang masih itu terus. Sebenarnya proses hari ini sudah menunjukkan adanya geliat bahwa keterlibatan keterlibatan politik seluruh elemen masyarakat turut terlibat. Hanya yang menjadi kendala memang baru kelihatan hari ini pemuda itu dianggap sebagai salah satu figur penentu dalam pengambil alihan pucuk-pucuk kepemimpinan baik tingkat nasional baik maupun di tingkat daerah. Sementara kondisi mulai pemilu legislasi 5 tahun yang lalu itu sudah menunjukkan bahwa kaum milenial, kaum muda, kaum generasi sudah menghendaki adanya pengalihan kepemimpinan. Dan ini terbukti dengan adanya kondisi pilpres kemarin di mana terjadinya keseimbangan generasi. Keseimbangan generasi bahwa antara tokoh tua harus berbanding lurus dengan gerakan kaum muda. Dan itu tampil ternyata terpilih. Setelah tampil ternyata terpilih. Ini menunjukkan bahwa pemuda telah mengambil peran posisinya. Bagaimana dia menjadi agen kepentingan negara dan kepentingan bangsa untuk menjawab kondisi di negara ini. Hal yang serupa tentu juga kita harapkan terjadi di daerah, dalam hal ini di Sulawesi Tenggara. Minimal terjadi keseimbangan, ada 2 keseimbangan yang harus kita lihat di daerah. 1 keseimbangan kewilayahan, 2 keseimbangan generasi. Itu harus terjaga ini. Keseimbangan kewilayahan, bahwa di Sulawesi Tenggara ada 2 keseimbangan yang harus dijaga. Pertama adalah daratan dan kepulauan. Jangan sampai keseimbangan ini tidak terpelihara. Keutuhan
sebuah wilayah, sebuah daerah, geopolitiknya tentu dilihat dari keseimbangan-keseimbangan. Keseimbangan ini juga dibangun dari moral force dari daerah itu, generasi daerah itu untuk melihat kepentingan daerahnya. Makanya bagaimana posisi daratan? Hari ini posisi daratan sudah kelihatan bahwa banyak kader daratan yang muncul di permukaan. Di sana ada Lukman Abu Nawas, di sana ada Nurtina, di sana ada ASR, di sana ada Rusyamin. Di kalangan kepulauan hampir tidak tergubris. Dan ini harus dilihat. Makanya salah satu alternatif kepulauan harus mampu mengambil peran baru menjaga keseimbangan ini. Tapi jangan semua tokoh tua. Nah, keseimbangan generasi. Tadi keseimbangan antara daratan dan kepulauan. Bagaimana kepulauan itu harus dilihat sebagai bagian yang sistematis juga untuk membangun Sulawesi Tenggara. Tetapi keseimbangan generasi juga harus terbangun. Di mana keseimbangan? Kalau di daerah kepulauan daratan melihat sosoknya, maka generasi tua, maka generasi di kepulauan harus dilihat dari sosok mudanya. Nah, sehingga peran-peran seperti yang terjadi hari ini harus kita lebih agresif. Kenapa? Dua keseimbangan ini perlu dipelihara karena rentang generasi, rentang wilayah harus menjadi prioritas untuk melihat potensi daerah kita sendiri. Mungkin itu sebagai gambaran awal. Ya, terima kasih. Saya kira benar bahwa ada keunikan di Sulawesi Tenggara ini. Pada setiap event demokrasi itu ada dua hal yang kita harus perhatikan. Karena kenapa? Ada daratan dan kepulauan yang harus berimbang. Ya. Hanya memang hari ini, apakah kepulauan ini siap dia punya kader? Yang hampir ini saya kira ada madem saja. Saya melihat. Ini penting, jangan sampai kita hanya diskusi bahwa harus ada perimbangan antara daratan dan kepulauan. Tapi kepulauan tidak punya kader sama sekali untuk mendorong itu. Hari ini kita tidak melihat itu. Hampir rata-rata dominasi kader, dia lahir dari kota Kendari, daratan sana. Hampir semua 01 yang maju, hampir semua dari sana. Kita sebagai daerah kepulauan yang kita katakan sebagai tokoh pemuda yang harus melakukan perimbangan politik dalam rangka bagaimana cara senioritas Sulawesi Tenggara bisa berimbang secara politik sehingga stabilitasnya terjamin, maka kedua kepulauan dan daratan ini harus berimbang pada posisi kekuasaan. Tapi kan pertanyaannya, apakah kita siap ini? Karena hari ini kita adem saja. Kalau kita sepakat, saya kira malam ini kita harus keluarkan bahwa ini loh kader kita yang kita dorong, yang kita sepakati. Kira-kira bagaimana dari tokoh masyarakat Kota Bau-Bau ini? Sebagai persiapan kader kepulauan. Jadi memang untuk memberikan ruang kestabilan, stabilitas daripada pemerintahan, stabilitas politik, lahirnya dua kelompok kekuatan dalam satu wilayah. Saya kira itu penting memang, bahwa katakanlah secara geografis kita di Sulawesi Tenggara memang dikelompokkan dua kepulauan itu, yaitu daratan dan kepulauan. Dan kelompok kewilayahan pun juga ini memang ternyata secara historis pun juga dia terbawa pada peran-peran politik itu sendiri. Di zaman Kesultanan pun begitu. Terbawa ini semua. Dan saya kira ini pun juga sampai hingga saat ini, dan kedua saya kira masih sulit untuk kita kesampingkan daripada keberadaan itu sepanjang wilayah Sulawesi Tenggara ini masih seperti ini. Nah oleh sebab itu saya kira saya juga sejalan bahwa perlu juga kita dari kepulauan mendapatkan ruang-ruang atau memanfaatkan ruang kesempatan ini. Itu lahirnya daripada kata kasarnya yang merupakan perwakilan kita untuk masuk dalam kancah kontestasi politik di Sulawesi Tenggara itu. Saya terakhir cukup
saya tertarik dengan salah seorang figur anak kita di sini ataupun adik kita yang ada di kepulauan ini, si Burhanuddin Saputu itu. Pak Burhanuddin itu memang setelah juga saya mencoba menelusuri, saya coba menjejaki daripada background beliau, sangat-sangat beliau memiliki pengalaman yang cukup. Juga beliau telah berkecimpung juga dalam pergerakan-pergerakan kebijakan pemerintah pusat, sampai pada pergerakan-pergerakan politik nasional. Dan dia memiliki itu semua. Sehingga saya kira untuk memberikan peran daripada generasi kita, yang saya anggap juga Pak Burhanuddin masih kategori sebagai generasi muda, sangat layak untuk kita dorong. Agar seperti apa yang disampaikan Kak Jus tadi, sekaligus dengan fenomena yang ada, bahwa jangan kita jadi penonton dong. Ya kan? Ini momentum yang penting untuk kita, momentum penting untuk kelangsungan pembangunan daerah kita. Ya. Jadi tidak hanya sebatas bagaimana kita melihat pentingnya ini pilkada kota, tapi Sulawesi Tenggara pilkada gubernur juga penting. Dan kita berharap jangan kita jadi penonton dalam momentum itu. Kita harus mampu untuk mengambil peran. Menjadi penentu. Menjadi peran sekaligus kalau memang sedapat kita adalah bagian penentu daripada lahirnya sosok-sosok yang akan menjadi pemimpin di Sulawesi Tenggara. Dan Pak Burhanuddin salah satu sosok menurut saya itu pantas untuk kita dorong. Ya, hanya satu hal memang yang kita harus lihat, bahwa setiap kita tampil dalam kompetisi seperti ini, pasti backgroundnya harus ada partai kan, bukan hanya kita dorong saja dia maju. Sekarang oke lah kita sepakati bahwa Pak Burhanuddin punya qualified bagus untuk maju mendampingi siapa saja yang maju di daratan. Karena kebetulan beliau, saya juga membaca profilnya luar biasa, bahwa beliau adalah salah satu staf kepresidenan yang juga menjadi andalan kita di sana, menjadi kebanggaan kita orang kepulauan, khususnya saya kira beliau, karena salah satu kader muda yang lahir dari PBNU, lahir dari Ansor, sampai dia bisa masuk pada titik yang paling tinggi di Istana Negara. Tapi yang salah satu hal yang kita harus tahu, bahwa setiap kita maju pada kompetisi ini pasti punya partai, nggak bisa tidak punya partai. Asli kira-kira bagaimana Pak, menurut kita Pak Burhanuddin Saputu apel sendiri dengan dirinya, atau memang ada background partai yang akan dia bawa? Nah, kalau kita melihat proporsi ini, kan kita akan bicara politik ini pada akhirnya akan melihat proporsi kader. Apakah kader yang akan diusung atau dipus? Ada dua kekuatan persoalan kekaderan ini. Ada yang dimotori oleh kekuatan politik, infrastruktur politik, yang itu dilakukan oleh partai politik. Ada kekuatan politik yang disponsori oleh kekuatan organisasi sosial kemasyarakatan. Jangan dipandang enteng bahwa organisasi politik melalui partai politik, oke, itu kita akui itu, dan itu harus ada rekomendasi partai politik untuk mengusung seseorang kader untuk menjadi masuk di bursa pilkada. Tetapi di sisi lain juga partai politik punya background lain, yaitu ada ormas-ormas yang mendampingi dia, dan ada OKP-OKP yang melatar belakangi lahirnya partai-partai infrastruktur politik ini. Nah, tentu dua elemen ini, apakah Burhanuddin ini, dalam hal ini Burhanuddin Saputu, memiliki dua potensi ini? Jawabannya ada sama Pak Burhanuddin dengan karir yang selama dia bangun. Kalau saya baca di karirnya, Burhanuddin Saputu ini memang lahir dari PMI. Kemudian dia sudah menjadi salah satu ketua kerukunan, dalam hal ini kerukunan mahasiswa Indonesia Buton. Dia sudah ada cikal bakal yang lahir dalam dirinya anak, gitu. Yaitu dia pernah menjadi ketua MIB Kendari. Kemudian dia juga menjadi salah seorang pendiri di PMI Sulawesi Tenggara. Kemudian dia
di profilnya itu dia merantau dan di Jakarta bergabung dengan Ansor dan NU. Tentu ini karir dari sosial kemasyarakatan. Berarti secara potensi sosial itu cukup. Nah, terus di kontestasi politik, tentu infrastruktur politik dia harus masuk di partai politik. Untuk ternyata Burhanuddin juga adalah bagian dari generasi muda yang ber-PKB. Dia masuk di PKB. Tentu kita lihat apakah ini menjadi lokomotif kedua kekuatan antara Ormas dengan Orsospol menjadi kekuatan yang menyatu dengan Burhanuddin, dan ini harus menjadi lirikan. Tetapi di sisi lain Burhanuddin juga adalah bagian dari unsur muda yang hari ini menjadi lokomotif muda kepulauan untuk harus kita dorong. Karena dia potensial. Kenapa harus didorong? Dia seperti yang dikatakan oleh Pak Amiruddin tadi bahwa dia sudah sampai di tingkat level nasional. Berarti kalau kita melihat bahwa Sulawesi Tenggara ada keseimbangan, ada di dalam geopolitik Sulawesi Tenggara keseimbangan daratan dan kepulauan, dan keseimbangan generasi antara tua, senior dan junior, cocoklah kalau Burhanuddin sebagai figur muda untuk mendampingi senior-seniornya di Sulawesi Tenggara. Saya pikir itu mungkin. Saya kira saat ini dari semua peserta partai peserta pemilu, semua ini menyorot figur-figur yang muncul dan yang punya peluang untuk memenangkan daripada kontestasi itu. Nah, bagaimana cara dari partai-partai politik untuk mencoba menyorot figur-figur ini? Di tingkat partai itu ada beberapa mekanisme yang ada. Salah satunya adalah survei. Dan saya yakin Pak Burhanuddin masuk dalam teropong partai-partai ini untuk disurvei. Di situ nanti akan insya Allah kita akan berharap, dan saya yakin kalau memang partai politik objektif dan punya komitmen untuk bagaimana memenangkan itu, saya yakin salah satu figur yang akan disorot adalah Pak Burhanuddin. Ya. Saya yakin. Karena waktu yang makin dekat memang, bahwa maka memang kita harus tahu sejauh mana sepak terjang Burhanuddin Saputu pada elektabilitasnya, popularitasnya. Ini memang harus mapping, karena kenapa? Wilayah kepulauan bukan kecil, dia pasti besar wilayahnya. Artinya bahwa sejauh mana pergerakan Pak Burhanuddin dalam rangka mempopulerkan dirinya di Kepulauan Buton, bahwa ini loh saya Burhanuddin Saputu orang Buton yang ingin berpasangan. Lalu kedua, kira-kira kalau kita melihat kader-kader daratan yang tampil sebagai gubernur, kira-kira mana yang pas ini? Yang pas kita bisa coba sandingkan. Saya kira untuk menyandingkan semua ini, inilah mekanisme partai. Ya. Karena di situ peran partai. Kita mungkin paling tidak hanya kita memberi masukan, pemikiran, tapi yang mencoba nanti akan meramu siapa yang akan mereka usung apa semua itu ada mekanisme di partai. Ya. Tetapi yang tidak kalah penting seperti apa yang kita sampaikan tadi, bahwa Pak Burhanuddin tidak hanya cukup memang dengan apa yang dia miliki saat sekarang, tetapi bagaimana sosok dan apa yang dia miliki ini menjadi pengetahuan publik. Ya, gitu. Penting. Ini harus dia menjadi mengetahui, sehingga nanti bahwa publiklah nanti akan bersuara, publiklah nanti akan menyampaikan itu kepada pihak partai, apa lewat survei, apa lewat diskusi, apa itu penting. Nah, bagaimana ini keberadaan Pak Burhanuddin itu bisa menjadi pengetahuan publik? Ya tentunya pola sosialisasi. Ya. Apakah mensosialisasi diri lewat elektronik seperti ini, lewat apa semua, ataupun lewat cetak? Juga mungkin tidak kalah pentingnya bahwa lewat daripada diskusi kelompok
kepada semua elemen-elemen publik ini agar ada suatu semangat emosional yang terbangun. Dan itu menjadi, kalau itu sudah terbangun, maka itu kan menjadi satu kekuatan perjuangan, dorongan perjuangan secara kompleks bagi kita semua untuk bagaimana Pak Burhanuddin itu bisa kita dorong menjadi sosok yang akan duduk di percaturan pilkada pilgub ini. Iya, saya kira kalau bicara tentang potensi profil beliau yang apa yang kita diskusikan ini, sebenarnya sudah tidak bisa lagi kita katakan bahwa tidak layak. Dia cukup layak untuk tampil sebagai kader Buton Kepulauan untuk mewakili Kepulauan untuk tampil di Sulawesi Tenggara. Bukan berarti bahwa sekarang Pak Burhanuddin yang kita coba diskusikan malam ini bahwa figur selain Pak Burhanuddin tidak ada yang lain. Ya, mungkin cukup ada yang lain. Tapi lagi-lagi saya mau mengatakan bahwa tampil pada momentum politik seperti ini tidak cukup hanya potensi yang kita miliki dan itu yang berada hanya pada kita saja gitu. Kalau seandainya potensi yang kita miliki ini kita tidak mampu untuk melakukan satu untuk kita mencoba untuk memberikan suatu apa yang kita miliki kepada publik. Jadi memang mungkin banyak ada selain dari Pak Burhanuddin, tapi lagi-lagi itu tadi tidak ada suatu spirit yang dia miliki untuk dia bisa mau tampil. Jadi begini, kita tadi mencoba regenerasi. Iya. Kita inginkan bahwa ada generasi muda kembali, yang maju, yang getol, yang punya prestasi, dia qualify. Kita tidak memalukan untuk Kepulauan Buton untuk tampil, bahwa dia punya jejaring. Dari profil yang kita berikan penjelasan tentang Pak Burhanuddin, saya kira tidak ada lagi yang bisa kita pungkiri bahwa beliau layak untuk maju sebagai kader muda. Bukan berarti bahwa tidak ada kader di Kepulauan Buton. Ada yang lain. Mohon maaf yang lain. Ada Pak Amirul, Pak Amirul Tamim, ada Pak Safei, Safei Kahar, ada Ibu Masra. Tapi kita memang coba mendorong kader muda ini yang punya potensi. Artinya bahwa kami inginkan sebagai kader muda, kita tidak inginkan lagi bahwa dari 5 tahun ke 5 tahun hanya kita harus dipertontonkan dengan gaya itu saja terus. Tapi kita coba mungkin gaya baru ya. Sebagai pemuda saya kira mungkin itu yang penting ya, bahwa sebagai tokoh pemuda mungkin itu yang penting. Bahwa gaya baru itu penting. Sejauh ini kita melihat Pak Burhanuddin selama ini bagaimana kita lihat dia punya potensi di di Kepulauan Buton khususnya. Mencermati potensi kader, tentu kita beranjak dari profil seseorang. Tadi dikatakan bahwa ada senior-senior yang sudah malang melintang di dunia politik dan di dunia kekuasaan. Di situ ada senior kita Pak Amirul, ada senior kita Pak Safei, ada senior kita Ibu Masra. Bukan berarti bahwa mereka tidak siap, tentu punya kesiapan. Tetapi saya yakin juga mereka kalau melihat unsur generasi muda, regenerasinya pasti dia akan flow up. Saya yakin flow up. Dan mereka juga di dalam pidato-pidato pada saat mereka berkuasa bahwa alih generasi itu pasti dia kedepankan. Saya tidak tahu apakah pidato di masa lalu itu masih berlaku, disampaikan alih generasi itu masih dia berlaku di episode kali ini, atau alih generasi itu harus tidak perlu untuk terjadi. Tapi saya yakin senior-senior yang bijak itu adalah bangga melihat juniornya, kagum melihat juniornya, bahkan memberikan sport spirit, bahkan dengan segala daya dan kekuatannya, dia akan mensport ini. Dan saya yakin senior-senior kita ini pasti. Di sisi lain, tentu Burhanuddin juga punya kesiapan. Bukan berarti hanya seperti yang dikatakan Pak Amiruddin, bahwa bukan hanya Burhanuddin. Tetapi di dalam perjalanan sekian waktu ini, ternyata yang berani mengambil langkah baru satu. Kita tunggu lagi yang lain. Apakah berani enggak? Karena begini, ada tokoh-tokoh mudanya Kepulauan
yang hari ini menjadi anggota DPR di provinsi, berani enggak? Karena ini pertaruhan. Pertaruhan kalau dia mau menjadi calon gubernur atau wakil gubernur, dia harus tinggalkan kereta yang sementara dia kendarai. Atau tinggalkan kereta yang sementara menjanjikan masa depannya. Tetapi sebagai generasi, kalau sudah berada pada satu sisi, kita jaga sisi kita untuk mempertahankan dan mendorong sisi-sisi yang lain. Dalam hal ini kita berikan kesempatan yang lain untuk mengambil peran-peran politik yang lain. Nah, dan saya yakin jejak Burhanuddin seperti yang dikatakan tadi, memang keterwakilan kepulauan memang keterwakilan. Kita harapkan Burhanuddin bisa tampil dan konsep kepulauan pasti dimiliki oleh Burhanuddin. Tidak usah kita embel-embel. Burhanuddin dari sisi kepemudaannya oke. Tidak ada warga PMII yang tidak kenal Burhanuddin dari daerah dari Sabang sampai Merauke pasti karena dia di pusat. Tidak ada kader Ansor yang tidak mengenal Burhanuddin Saputu yang punya akses ke tingkat nasional. Nah, kemudian di tingkat lokal hari ini dari sisi potensi Burhanuddin secara biologis dan kultural dia lahir di Tanah Buton. Di sisi lain juga dia adalah keluarga dari Munah dan keluarga Konawe Kepulauan, Wakatu Wawuni, nenek leluhurnya. Juga leluhur dari nenek perempuannya adalah dari Poleyang Bomana. Terpenuhi secara Bhinneka Tunggal Ika. Oh, Bhinneka Tunggal Ikalnya kepulauan terpenuhi dia. Terpenuhi. Nah, bicara tentang kebutonannya mawasangka dia. Bahkan keluarga besarnya di Wameo dan Tarafu. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Sehingga Burhanuddin sebagai keterwakilan wilayah kepulauan dan keterwakilan kaum muda itu perlu kita apresiasi. Dan ini mungkin tidak berlebihan sih. Dan dia juga adalah sosok kader alumni Unhalu. Sementara yang lain kita harus apresiasi juga. Kita harapkan kader Unhalu juga harus menjadi calon gubernur seperti kita dukung Nur Alam dulu. Kita dukung Nur Alam karena dia alumni Unhalu. Hari ini ya Burhanuddin juga alumni Unhalu. Siapa tahu garis tangannya memungkinkan kader Unhalu untuk berkompetisi. Mungkin seperti itu. Selama Pak Burhanuddin di KSP di Istana Negara sana, seperti apa kontribusi kepulauan hari ini yang dia sudah berikan? Ini saya kira perlu ditahu oleh masyarakat sehingga masyarakat betul-betul paham bahwa ternyata Burhanuddin bukan ujuk-ujuk maju, tapi jauh sebelumnya dia sudah banyak kontribusi di kepulauan ini. Saya dari Munah yang menawarkan film apa itu Jembatan Pensil dan agar supaya bisa tayang di bioskop-bioskop nasional dan harus direkomendasi oleh kementerian lewat lewat difasilitasi justru film itu diputar di istana dan rekomendasi itu pada akhirnya diputar sampai dengan di bioskop-bioskop nasional. Kemudian di penetapan Oputaiko sebagai pahlawan. Masuk bandara Batuan Bari termasuk pelabuhan Murhum juga terfasilitasi, bukan rekomendasi, terfasilitasi. Memang jujur bahwa daerah secara program harus ada yang mediasi dan fasilitasi. Ya, tentu peran-peran fasilitasi ini apalagi di KSP kan bukan lembaga teknis. Tentu tugasnya hanya memfasilitasi. Ya, kalau lembaga teknis melakukan kajian-kajian secara teknis dan bagaimana tingkat-tingkat kelayakan mereka di KSP lembaga yang sifatnya memediasi dan memfasilitasi agar program itu bisa connect dengan kementerian yang lain.
Saya pikir dari beberapa cerita yang kita dapat, beberapa informasi yang kita dapat, Burhanuddin telah melakukan sistem bagaimana mendampingi teman-temannya untuk difasilitasi di tingkat nasional. Dan yang kedua, kontribusi seberapa besar kalau Burhanuddin ditopang oleh daerah? Berapa sih kekuatan kepulauan dalam hal ini? Tentu itu juga yang harus dilirik oleh harus terkomunikasi dengan bagus lah. Nah, sekarang tinggal sistem yang terbangun hari ini para kandidat kita di Pilgub. Burhanuddin hanya minta satu. Saya hanya ingin melihat bahwa sosok muda ada di dalam kepemimpinan. Siapa sosok muda? Saya katanya. Ya Burhanuddin Saputu. Sumbangsi sosial yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Tapi sebenarnya seperti ini. Itu memang tidak kalah pentingnya. Tapi yang sangat strategis adalah figur-figur yang akan kita harapkan untuk masuk dalam kontestasi ini. Yang pertama betul-betul mereka selain itu tadi ada background mereka yang lalu, tapi mampu enggak memberikan gambaran gagasan ke depan. Jangan kita lupa bahwa momentum pilkada tahun ini dan untuk ke depan, setelah itu pemerintahan kita akan masuk dalam kancah persaingan yang cukup ketat. Kita masuk pada kondisi yang masih serba meraba. Karena itu tadi kita masuk pada peralihan kepemimpinan nasional. Ini merupakan pilkada serentak yang pertama. Nah, ini memang membutuhkan figur yang betul-betul punya cara berpikir yang cerdas. Jadi hemat saya selain itu pernah ada sumbangsi sosial yang lalu, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dia punya gagasan tentang untuk Sulawesi Tenggara ke depan. Minimal bahwa dia berimbang dengan politik nasional. Ya, itu yang tidak harus dia punya gagasan tentang itu sehingga benar-benar dia layak untuk masuk dan Prabowo jilid 2. harus seperti itu. Untuk di Sulawesi Tenggara. Betul. Saya kira penting bahwa kita harus betul-betul selalu memberikan edukasi. Kenapa? Kita sudah terlalu jauh stagnan sebenarnya di pengembangan ekonomi, pembangunan tentang pengembangan ekonomi, pembangunan kita hampir jauh ketinggalan di semua daerah. Sehingga memang pentingnya kepulauan hari ini betul-betul kita coba menseleksi kader-kader terbaik yang harus kita dorong dan memang menjadi yang punya nyali, menjadi sport buat kita sebenarnya. Dengan tampilan adanya podcast ini saya kira mudah-mudahan kita berharap bisa membawa edukasi baru kepada teman-teman masyarakat, tokoh masyarakat bahwa pentingnya rekam jejak itu penting, bahwa profesionalisme itu penting. Pak Burhanuddin Saputu saya kira cukup layak untuk maju. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berikan support yang cukup kuat. Kedua, kan dua pulau ini pasti dalam angka-angka termasuk di DPT-nya dia berbeda. Dia cukup jauh berbeda saya kira. Kira-kira bagaimana ini? Kalau seumpama daratan-daratan ini. Daratan-daratan pulau-pulau semua. Kepulauan juga bertanding dengan gaya mereka untuk berpasangan dengan pulau. Kira-kira kalau ini terjadi gimana ini? Dia punya potensi. Kalau ini terjadi. Saya pikir pertanyaan ini cerdas. Memang saya tidak ragukan pertanyaannya, cuma memang wacananya yang hebat. Kalau kita melihat potensi dari peta suara ini, peta kekuatan berdasarkan hitungan-hitungan di atas kertas. Kalau kita lihat data DPT itu kurang lebih untuk Sulawesi Tenggara itu 1.807.951 wajib pilih. Sementara untuk kepulauan dia mencapai 704.382 wajib pilih. Sehingga kita mendapatkan di daratan selisih antara kepulauan kurang lebih 1.163.549 wajib pilih. Memang selisih besar di daratan, tapi ingat di daratan
beberapa Di video. sana ada justru banyak kepulauan. Coba kita lihat di daratan. Di situ ada keluarga besar Buton, keluarga besar Muna, keluarga besar Wakatobi, dan keluarga besar Bugis dan Makassar. Dan ini tidak bisa kita kategorikan bahwa semua harus daratan. Sementara, ya hitung juga ini Buton Muna. Dan ingat, Konawe Kepulauan itu adalah dominan keluarga besar Buton Muna. Hampir 70% kalau kita buka data kependudukan, di sana adalah orang Batu Atas pun ada di keluarga kami di Batu Atas itu ada di Wawoni. Dan ini bahwa kalau secara geopolitik tidak nampak, tapi geostrateginya harus masuk karena secara kultural sebagian masyarakat daratan itu adalah bagian penyatuan antara kepulauan itu sendiri. Sementara kalau hitungan di kepulauan itu di atas 80% dominan kepulauan itu sendiri. Contoh, kita naik di Wakatobi. Tentu dominan Wakatobi, 85% itu semua Wakatobi. Di Bau-Bau ini 75% semua orang Buton. Nah, kalau ini tidak dilihat petanya secara kita harus melihat geopolitik dan geostrateginya, jangan hanya melihat geopolitiknya, tetapi kita harus melihat dari konteks geostrateginya. Maka daratan harus melirik kepulauan, kepulauan juga harus menyeimbangkan diri dengan daratan yang ada di Sulawesi Tenggara. Itulah. Kemudian ini kalau kita lihat saja di Buton, khusus di Buton. Buton itu termasuk Buton Utara, Wakatobi, Buteng, Busel, Bau-Bau, dan Buton itu sendiri, kita mencapai jumlah DPT-nya itu 459.369 wajib pilih. Sementara di Muna itu cukup besar, yaitu 216.000. Sementara untuk Konawe Kepulauan itu kurang lebih 28.942 wajib pilih. Dia kecil, tapi ini bagian yang saling mempengaruhi. Termasuk belum kita hitung di Kebaena. Kebaena itu dan Poleang secara historis mereka adalah bagian dari keluarga besar di Buton. Contoh orang Poleang pasti dia nyatakan saya ini Bugis Buton. Itu juga harus dilihat bahwa Poleang itu tidak berdiri sendiri tetapi punya ikatan emosional dengan Buton secara historis. Nah inilah potensi ini kita harapkan kita harapkan figur-figur ke depan harus mampu melahirkan sinergisitas dan melahirkan keseimbangan politik sehingga memandang Sulawesi Tenggara sebagai bagian NKRI dan kebinekaan di Sulawesi Tenggara juga adalah kebinekaan di NKRI. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih banyak. Saya kira sudah hampir semua kita ulas. Artinya pada titik kesimpulan terakhir bahwa kita bersepakat. Saya lihat bahwa memang mengusung Burhanuddin Saputu ini untuk maju wakili kepulauan. Secara representatifnya sudah masuk bahwa beliau punya jaring di pusat yang luar biasa. Artinya beliau juga sudah punya kontribusi sosial termasuk Opo Teuku. Kehadiran pahlawan Opo Teuku, penetapan Opo Teuku tidak lepas dari peran beliau. Dengan pelebaran bandara hari ini di Betuambari tidak lepas juga dari peran beliau. Ada beberapa titik termasuk di Busel kemarin ada bantuan perkapalan tidak lepas juga dari peran beliau. Artinya bahwa beliau sudah punya kapasitas betul bahwa harus kita dorong bahwa Burhanuddin Saputu adalah salah satu calon kader terbaik untuk kita dorong untuk wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Sebagai catatan akhir bahwa menjadi perwakilan kepulauan dalam menyongsong pilkada menuju Sulawesi Tenggara masa depan. Yang kedua, Burhanuddin Saputu juga kekuatan di DPR provinsi yaitu 3 kursi. Cukup dekat dengan Pak Muhaimin ini.
dan salah satu kader NU, Dia dekat dengan NU. cukup dekat dengan NU ya. Sedangkan PKB ini kan hampir rata-rata dia menjadi partai underbone ya dari NU. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudaraku, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Moga-moga di luang waktu kita bisa ketemu kembali untuk berdiskusi dengan hal-hal yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.